Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat datang di media pembelajaran fikih. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang semangat berpuasa Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan saya Alif Solihin Lutfianto. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan merupakan pelaksanaan rukun iman yang keempat dalam ajaran Islam. Nah, menurut ajaran Islam, puasa Ramadan ini adalah puasa yang sifatnya wajib. Jadi, setiap seseorang yang meninggalkan puasa Ramadan, maka ia berdosa dan wajib untuk mengqadhonya atau untuk mengganti di hari lain selain bulan Ramadan. Perintah ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, namun apakah kalian tahu apa pengertian puasa yang sebenarnya dan bagaimana ketentuannya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, atau perkara yang membatalkannya? Nah, mari kita belajar bersama. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu ketentuan puasa. Pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab sama dengan asyam atau as-shaum, yang artinya menahan diri dari sesuatu. Nah, menurut istilah, puasa artinya menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dengan niat, tentu dengan niat lillahi ta'ala, dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mempelajari pengertian puasa, kita akan belajar tentang syarat sah puasa. Nah, syarat sah puasa diantaranya adalah beragama Islam. Nah, bagi orang yang tidak beragama Islam, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian, mumazis. Apa itu mumazis, anak-anakku? Mumazis adalah orang yang sudah mengetahui di mana baik, mana buruk. Itu dikatakan mumazis. Kemudian, suci dari haid dan nifas. Nah, ini diperuntukkan untuk perempuan. Kemudian, yang terakhir adalah pada waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Apa itu? Yaitu waktu tidak dilarang atau tidak diharamkan untuk berpuasa. Lah, memang ada waktu yang diharamkan puasa. Ada, anak-anakku. Ayo, apa aja? 1, yaitu saat hari tasyrik, 3 hari tasyrik. Yang kedua adalah saat hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, hari raya Idul Adha. Nah, itu 3 tempat di mana diharamkan berpuasa. Setelah kita belajar tentang syarat sah puasa, kita akan belajar tentang syarat wajib puasa. Nah, di antara syarat wajib puasa adalah 1, berakal. Jadi, untuk orang yang gila, maka tidak diwajibkan berpuasa. Yang kedua adalah baligh. Apa ciri-cirinya? Yaitu, jika seorang laki-laki sudah mimpi basah atau ihtilam. Kemudian, jika perempuan
sudah mengalami haid. Itulah dikatakan baligh. Yang ketiga, yaitu kuat untuk berpuasa. Jadi, untuk orang yang sudah tua, lemah, tidak diwajibkan untuk berpuasa. Ataupun mereka yang sakit parah juga tidak diwajibkan untuk berpuasa. Selanjutnya adalah rukun puasa. Nah, rukun puasa ini hanya memiliki 2 saja, yaitu pertama, niat di malam harinya. Lafalnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat puasa besok pagi untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, rukun puasa hanya memiliki 2 ya anak-anakku, seperti tadi. Nah, setelah kita mempelajari tentang rukun puasa, kita belajar tentang sunah puasa. Apa aja itu? 1. Mengakhirkan makan sahur. Jadi, sunahnya mendekati waktu subuh. Jangan sampai subuh tapi. Kemudian, yang kedua adalah menyegerakan berbuka puasa. Jadi, setelah terdengar azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau telah datang waktu maghrib, maka kita menyegerakan untuk berbuka puasa. Itu adalah sunnah. Kemudian membaca doa. Bagaimana doanya anak-anakku? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa, kepadamu kami beriman, dan atas rezekimu aku berbuka. Dengan rahmatmu, wahai Zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Dan selanjutnya adalah berbuka puasa dengan sesuatu yang manis, contohnya kurma atau sebagainya. Selanjutnya, memberi makan pada orang yang berbuka puasa. Nah, di Indonesia ini sangat umum sekali ya, karena setiap anak-anakku TPA sore hari itu mesti ada takjil. Itu adalah salah satu pengamalan dari ini, walaupun tidak harus di TPA, bisa kita berbagi di lain tempat. Selanjutnya adalah memperbanyak sedekah. Karena di bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan pahala orang muslim. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran atau tadarus. Nah, ini juga sangat umum di Indonesia. Karena setelah sholat tarawih mesti bapak, ibu, pemuda, masyarakat tadarus bersama di masjid setelah sholat tarawih. Walaupun tidak harus di waktu itu. Selama bulan Ramadan, selama sepanjang hari bulan Ramadan, bisa untuk bertadarus, memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, begitu sunah-sunah puasa. Setelah kita mempelajari tentang syarat sah puasa, syarat sah wajib, kesunahan, rukun. Nah, terus apa dong perkara yang membatalkan puasa? Nah, 1 adalah makan dan minum dengan sengaja. Nah, ini membatalkan puasa. Kemudian muntah yang disengaja. Jika tidak disengaja muntah, maka tidak membatalkan puasa. Yang ketiga adalah keluar darah haid atau nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan, khususnya dalam perempuan ya. Yang keempat adalah gila atau hilang akal. Maka ini juga membatalkan puasa. Kelima, keluar mani dengan sengaja. Keenam, keluar dari agama Islam atau murtad. Yang terakhir adalah berniat untuk membatalkan puasa. Jadi, saya berniat untuk membatalkan puasa hari ini, ya sudah, batal hari itu juga. Nah, itulah hal-hal yang membatalkan
puasa. Hati-hati ya anak-anakku sekalian, jangan makan, minum dengan sengaja di siang hari di bulan Ramadan karena membatalkan puasa. Nah, ternyata nih ada orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, siapa aja itu? 1 adalah orang yang sakit, tidak mengharuskan dia berpuasa. Kemudian orang yang dalam perjalanan atau musafir dengan jarak perjalanan 86 km. Kemudian orang yang tua renta. Yang terakhir adalah perempuan hamil atau menyusui. Nah, bagi mereka itu boleh tidak berpuasa. Namun, ada namunnya, harus mengqadha puasa, harus membayar puasa di lain bulan Ramadan ataupun dengan membayar fidyah. Nah, perhatikan tabel berikut. Golongan orang yang boleh tidak berpuasa. 1. Yaitu orang yang sedang sakit. Cara menggantinya yaitu berpuasa di lain hari di luar bulan Ramadan atau mengqadha puasa Ramadan. Kemudian yang kedua adalah orang yang dalam perjalanan jauh atau musafir. Cara menggantinya berpuasa di lain hari di luar bulan Ramadan atau mengqadha. Yang ketiga adalah orang tua yang lemah. Cara menggantinya dengan membayar fidyah atau memberi makan fakir miskin. Kemudian yang keempat adalah perempuan hamil atau menyusui. Cara menggantinya ada 2, yaitu 1. Jika mengkhawatirkan dirinya saja, maka berpuasa di lain hari di luar bulan Ramadan. Yang kedua, jika mengkhawatirkan dirinya dan bayinya, maka berpuasa di lain hari dan membayar fidyah. Nah, selanjutnya adalah hikmah puasa Ramadan. Puasa Ramadan harus kita lakukan dengan baik dan benar, sesuai dengan ketentuannya agar kita bisa memperoleh hikmah dan keutamaannya. Nah, diantaranya adalah 1. Dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian, kedua adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyehatkan badan. Yang keempat adalah menumbuhkan kasih sayang kepada fakir miskin, karena kita bisa mengetahui bagaimana rasa lapar mereka sehingga menumbuhkan rasa kasih sayang. Yang kelima adalah meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setelah kita seharian berpuasa, saat berbuka rasanya senang sekali ya enggak anak-anak. Nah, itulah meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, melatih hidup disiplin. Yang ketujuh adalah menghindarkan diri dari perbuatan buruk seperti sombong, kikir, dengki, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, melatih kesabaran. Karena selama bulan Ramadan, kita juga harus bersabar bagaimana mengendalikan diri kita, hawa nafsu kita, untuk tidak merusak puasa di bulan Ramadan. Nah, seperti itulah hikmah-hikmah puasa. Semoga puasa kali ini kita bisa mendapatkan hikmah-hikmah puasa dan keutamaan-keutamaan puasa dengan sempurna. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah pemaparan materi tentang bersemangat berpuasa Ramadan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Banyak salah, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semangat belajar, terus belajar.